Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pelajaran keempat bahasa Arab tentang fil fasli. Silahkan dibuka buku bahasa Arabnya pada halaman 55. Kita akan belajar tentang al-qawaid, tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris, grammar. Grammarnya bahasa Arab, tata bahasa. Nah, kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Apa mubtada dan khobar? Mubtada adalah kata benda atau isim yang terletak di awal kalimat, yang fungsinya sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata benda atau isim yang terletak setelah mubtada, yang berfungsi sebagai predikat. Jadi mubtada itu subjek yang berada di awal kalimat, lalu khobar itu predikat yang ada di setelah mubtada. Subjek itu pelaku ya, sebagai pelaku, sedangkan mubtada apa yang dilakukan si pelaku itu. Jadi mubtada adalah kata benda yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah kata benda yang terletak setelah mubtada, yang fungsinya sebagai predikat. Oke, contohnya mubtada. Nah, al-faslu. Al-faslu itu sebagai mubtada. Nazifun sebagai khobar. Al-faslu nazifun. Kelas itu bersih. Mubtadanya al-faslu, khobarnya nazifun. Nah, yang dibicarakan itu kelas. Kelasnya kenapa? Bersih. Al-faslu nazifun. Lalu contoh yang kedua, al-madrasatu kabiratun. Jadi mubtadanya al-madrasatu, khabarnya kabiratun. Sekolah itu besar. Lalu selanjutnya, al-maktabatu jadidatun. Perpustakaan itu baru. Yang mubtadanya mana? Al-maktabatu. Yang di awal kalimat mubtada. Al-maktabatu sebagai mubtada, jadidatun sebagai khobar. Jadi yang di al-mubtada itu yang dibicarakan, khobarnya yang sedang dibicarakan. Jadi perpustakaan itu kenapa? Perpustakaan itu baru. Al-maktabatu jadidatun. Mubtada ada di awal kalimat, khobar setelah mubtada. Itu. Nah, jika mubtada adalah muzakkar itu yang bentuknya laki-laki ya, maka khobarnya juga harus muzakkar. Sebaliknya, jika mubtada adalah mu'annas yang bentuknya perempuan, maka khobar juga harus mu'annas, bentuknya perempuan. Jadi kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Mubtadanya mu'annas, khobarnya juga harus mu'annas. Contohnya, rumah itu kecil. Al-baitu shaghirun. Jadi al-baitunya muzakkar, shaghirunnya juga harus muzakkar. Jadi harus sesuai. Harus mutabaqah, sesuai. Muzakkar sama muzakkar. Contohnya lagi, buku ini indah. Al-kitabu jamilun. Buku ini jamilun, indah. Jadi muzakkar sama muzakkar. Yang di awal itu mubtada, yang setelah mubtada ini khobar. Tuh. Lalu mubtada mu'annas, yang jenisnya perempuan. Halaman ini luas. As-sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Jadi kalau mu'annas yang bentuknya perempuan, cirinya itu ada tamar butohnya. Nah,
Kalau mubtada'nya muannas, bentuknya perempuan, khobarnya juga harus muannas. Jadi ciri-cirinya ada ta marbutohnya ya. As-sahatun wasi'atun. Kalau as-sahatu wasi'un, salah karena tidak sesuai. Harusnya sesuai, muannas sama muannas, muzakkar sama muzakkar. Contohnya lagi, sekolah itu besar. Al-madrasatu kabirotun. Sama-sama ada ta marbutohnya. Jenisnya perempuan. Jadi harus sesuai ya. Mu'annas sama mu'annas, muzakkar sama muzakkar. Yang bentuknya laki-laki sama yang bentuknya laki-laki, yang perempuan sama bentuknya yang perempuan. Jadi harus sesuai. Ya, jadi yang ada di awal kalimat namanya mubtada. Ini mubtada. Setelah mubtada ada khobar. Khobar itu fungsinya sebagai predikat. Mubtada fungsinya sebagai subjek. Oke. Sudah paham sampai di sini? Jadi harus sesuai ya. Kalau mubtadanya ini muzakkar, khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya mu'annas, khobarnya harus mu'annas. Gitu. Ya. Oke, sekarang bagaimana caranya mengubah muzakkar menjadi mu'annas? Dari kata muzakkar jadi mu'annas bagaimana? Yaitu dengan cara mengubah akhiran tandanya, tanda domah tanwin menjadi fathah lalu ditambah tun. Jadi mengubah tanwin menjadi fathah lalu ditambah tun. Nah, di sini jadidun menjadi, kalau muannas menjadi jadidatun. Jadi tanwinnya ini berubah jadi fathah lalu ditambah tun. Nah, selanjutnya wasi'un. Wasi'un muzakkar. Kalau dimuannasin jadi gimana? Jadi domahnya jadi fathah lalu ditambah tun. Wasi'atun. Lalu qobihun muannasin. Nah, ininya dijadiin fathah tambah tun. Jadinya qobihatun. Lalu jamilun diubah menjadi muannas. Jadi jamilatun. Tanwinnya jadi fathah lalu ditambah tun. Oke, sekarang kita coba ya bikin kalimat dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Contohnya, mubtada dan khobar bentuk muzakkar dulu. Pulpen itu baru. Pulpen itu baru. Pulpen, al-qalamu atau qalamun. Al-qalamu. Nah, qalamu ini kan bentuknya muzakkar ya. Jadi kita khobarnya juga harus muzakkar. Setelah mubtada juga harus muzakkar. Yang mana? Baru, yang ini ya, artinya baru. Bahasa Arabnya baru. Jadi pilih yang jadidun atau jadidatun? Iya, jadidun. Karena qalamu muzakkar, ininya juga harus muzakkar. Jadi sesuai. Jadidun. Jadidun. Pulpen itu baru. Oke. Ini mubtada, ini khobar. Sama-sama muzakkar. Lalu kita bikin mubtada dan khobar bentuk muannas. Misalkan tas itu jelek. Tas itu jelek. Tas bahasa Arabnya hakibatun.
Al-hakibatu. Jelek itu ini bahasa Arabnya. Yang mana? Qobihun atau qobihatun? Ya, karena mubtadanya ada tunnya, bentuknya muannas, berarti khobarnya juga yang bentuknya muannas. Yang ini ya, bukan qobihun, tapi qobihatun. Al-hakibatu qobihatun. Tas itu jelek. Qobihatun. Nah, di sini sudah paham? Jadi kalau muzakkar bentuknya laki-laki, dia harus laki-laki. Kalau muannas mubtadanya perempuan, khobarnya juga harus perempuan. Jadi sesuai. Ya. Mubtada khobar. Mubtada itu yang di awal, khobar itu setelah mubtada. Mubtada itu yang di awal, khobar itu setelah mubtada. Jadi subjek predikat. Kalau bentuknya laki-laki, dia harus laki-laki juga. Kalau bentuknya perempuan, yang ciri-cirinya ada tak marbutohnya, berarti dia juga harus yang ada tak marbutohnya. Harus sesuai. Oke? Latihan 6. Do alamat ad-darbi alal harfi alif, ba, jim, au dal. Amamal ajwibati shahihah. Jadi berilah tanda silang pada huruf alif, ba, atau jim di depan jawaban yang benar. Nah, nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Dicocokkan ya, kalau misalkan mubtadanya muzakkar, berarti pasangannya juga harus muzakkar, khobarnya. Kalau dia muannas, berarti pasangannya juga harus muannas. Contohnya, Miss kasih contoh 1. Zalikal faslu. Jadi kelas itu cari yang bentuknya muzakkar, karena faslu muzakkar, tidak ada ta marbutohnya. Jadi yang jawabannya muzakkar yang mana? Iya, nazifun. Jadi kelas itu bersih, nazifun. Kabirotun, besar, wasi'un, luas. Ini ada tak marbutohnya dua-duanya, jadi salah ya, tidak sesuai. Lalu nomor 2, hazihi mistaratun. Ini penggaris. A, sari'atun, cepat. B, tawilatun, panjang. C, qalilun, sedikit. Nomor 3, zalikal mal'abu. Tempat bermain itu. A, wasi'un, luas. Qawiyun, kuat. Doyikun, lemah. Nomor 4, tilka maktabatu. Itu perpustakaan. A, nasyitun. Nasyitun itu rajin atau giat. B, doyikun sempit. Jim, C, kabirotun, besar. Nomor 5, hazal maqsofu. Kantin ini. Jadi kantin ini. Alif, nazifun, bersih. Ba, qasirun pendek. Jim, qobihun jelek. Nomor 6, hazihi surah. Gambar ini. Alif, qasirun pendek. Ba, baridatun dingin. Jim, jamilatun indah. Nomor 7, hazal hammamu. Jadi hammamu apa? Kamar mandi. Ini kamar mandi. Kamar mandi ini. Alif, bati'un itu lambat. Bati'un, lambat. Ba, wasi'un itu kotor. Jim, qoribun artinya dekat. Nomor 8, hadzal thalibu. Jadi siswa ini. Alif, nasyitun itu tadi apa? Nasyitun rajin ya. Ba, qalilun artinya sedikit. Jim, harrun itu panas. Nomor 9, hadzal qalamu. Pulpen ini. Alif, nazifun, bersih. B, tawilun, panjang. Jim, kasirun, banyak.
Nomor 10, hadhihi sayyarah. Mobil ini. Alif, ba'idatun, jauh. Ba, dha'ifatun lemah. Jim, sari'atun cepat. Oke, nanti dikerjakan nomor 1 sampai dengan 10, lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Terima kasih. Untuk pelajaran hari ini, Miss akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.